Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajenita Aryani, NPM 23, dan rekan saya Sekarayu Maharani, NPM 16. Di sini saya dan rekan saya akan mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hormon pituitari, dan faktor pembebasan di hipotalamus. Sebelumnya, kelompok 1 terdiri dari Fajar Prasetyo, NPM 06, Sekarayu Maharani, NPM 16, Silvana Lestari Irwansyah, NPM 17, Ajeng Nita Aryani, NPM 23, Bismar Albara, NPM 26, dan Diva Rizky Salsabila, NPM 23. Materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi, kedua klasifikasi atau golongan obat, ketiga simptom, keempat mekanisme kerja obat, kelima terapi farmakologi, keenam efek farmakodinamik, ketujuh etiologi, 8 prevalensi, dan yang kesembilan patofisiologi. Definisi hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat sedikit oleh sel-sel kelenjar atau sekretoris tertentu yang mampu mempengaruhi aktivitas sel-sel lain. Hormon merupakan pembawa berita penting baik dalam otak itu sendiri dan antara otak endokrin, juga merupakan sistem utama komunikasi dalam tubuh. Selanjutnya ada definisi dari kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau nama lainnya adalah kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang berukuran sebesar kelereng, namun mempunyai makna fisiologis yang sangat penting bagi kelangsungan dan homeostatis tubuh manusia. Terletak dekat dengan dasar otak di sebelah posterior chiasma nervus sphenoidal, kelenjar hipofisis disebut juga gland master, sebab hormon-hormon yang dihasilkan berperan untuk mengatur kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi atau golongan obat. Yang pertama, hormon berdasarkan kimia dasarnya atau prekursor, yaitu golongan hormon steroid, contohnya kortikosteroid, mineral kortikoid, androgen, dan estrogen. Ada golongan eikosanoid, contohnya prostaglandin, golongan amina, contohnya tiroid, katekolamin. Yang terakhir ada golongan peptid atau protein hormon, contohnya insulin dan glukagon. Selanjutnya ada klasifikasi hormon berdasarkan kerjanya. Yang pertama kinetik, metabolik, morfogenetik, dan perilaku. Selanjutnya ada klasifikasi kelenjar pituitari. Yang pertama anterior hipofisis, contohnya hormon pertumbuhan manusia atau HGH, hormon adenotropin ACTH, hormon titrotropin TSH, hormon prolaktin atau laktogen LTH, hormon gonadotropin yaitu berfungsi untuk memengaruhi kerja kelenjar kelamin. Yang kedua ada lobus intermediate. Lobus ini mensekresikan hormon intermedin atau melanocyte stimulating hormone atau MSH. Yang ketiga posterior hipofisis. Ada hormon antidiuretik atau ADH atau disebut sebagai vasopressin. Yang terakhir ada hormon oksitosin. Selanjutnya ada simptom. Simptom umum yaitu sakit kepala, gangguan penglihatan, simptom yang jarang dialami contohnya perubahan kepribadian, epilepsi, dan keluarnya cairan cerebrospinal dan rinorea. Selanjutnya ada mekanisme obat. Yang pertama, golongan antagonis hormon antidiuretik. Mekanisme kerjanya mengatur kecepatan ekresi air ke dalam urin, dan dengan cara ini akan membantu mengatur konsentrasi air dalam cairan tubuh. Yang kedua, golongan gonadotropin. Mekanisme kerjanya GnRH merangsang sekresi hipofisis dari LH dan FSH dan sekaligus mengontrol fungsi hormonal dan reproduksi dari gonad. Selanjutnya ada golongan diabetes insipidus. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mengurangi pasokan urin yang dikeluarkan dan membantu ginjal untuk menyerap kembali pasokan air ke dalam tubuh. Selain itu, juga berfungsi menyempitkan pembuluh darah. Yang keempat, golongan hormon pertumbuhan. Mekanisme kerjanya meningkatkan pertumbuhan seluruh tubuh dengan cara mempengaruhi pembentukan protein, pembelahan sel, dan diferensiasi sel. Juga memiliki efek seperti insulin dan diabetogenik. Selanjutnya ada terapi farmakologi, golongan antagonis hormon antidiuretik, contohnya tolvaptan. Indikasinya hiponatremia sekunder karena gangguan sekresi hormon antidiuretik, hiponatremia hipervolum yang tidak bisa ditangani dengan pembatasan cairan. Dosisnya 15 mg 1 kali sehari dan dapat dinaikkan menjadi 30 mg sekali sehari minimal setelah 24 jam. Dosis maksimum 60 mg 1 kali sehari. Kontraindikasi, meningkatkan kadar natrium dalam serum dengan cepat, pasien yang sulit merespon rasa haus, dan anuria.
Efek samping haus, mulut kering, astenia, pireksia, anoreksia, konstipasi, poliuria, dan hiperglikemi. Selanjutnya yaitu dari golongan gonadotropin. Contohnya ada politropin alfa. Indikasi politropin alfa diikuti dengan pemberian human chorionic gonadotropin atau HCG direkomendasikan untuk menstimulasi pembentukan folikel dan ovulasi pada wanita yang mengalami disfungsi hipotalamus hipofisa. Dosisnya pada wanita dengan anovulasi termasuk PCOD atau polycystic ovarian disease, pengobatan disesuaikan dengan respon individual pasien. Kontraindikasi kehamilan dan menyusui, pembesaran ovarium atau kista yang bukan disebabkan oleh penyakit polycystic ovarium, pendarahan ginekologi dengan penyebab yang belum diketahui. Efek samping, sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS seperti nyeri di daerah bawah abdomen, yang bisa juga terjadi bersamaan dengan rasa mual, muntah dan peningkatan berat badan, nyeri pada persendian, dan demam. Golongan diabetes insipidus, contohnya ada vasopressin, indikasinya diabetes insipidus kranial, pendarahan varises esophagus, dosis injeksi subkutan atau intramuskular 5-2 unit tiap 4 jam, kontraindikasi penyakit vaskular, efek samping, pucat, mual, cegukan, kejat perut, serangan angina, reaksi alergi. Selanjutnya ada efek farmakodinamik. Pada anterior hipofisis menghasilkan yang pertama hormon pertumbuhan atau HGH. Hormon pertumbuhan memiliki efek-efek kompleks khususnya pada pertumbuhan, komposisi tubuh, serta metabolisme. Efek ini mendorong pertumbuhan dengan diperantarai oleh peningkatan pertumbuhan IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 atau 1 dalam darah, tulang, tulang rawan, otot, ginjal, dan jaringan lain yang berperan sebagai autokrim atau parakrim. Selain itu, hormon ini juga merangsang pertumbuhan longitudinal tulang. Efek langsung dan tidak langsung pada metabolisme karbohidrat tentu bersifat campuran karena hormon pertumbuhan dan IGF-1 memiliki efek yang bertentangan pada sensitivitas insulin. 2. Hormon adrenotropin atau ACTH. ACTH bekerja melalui reseptor yang terhubung ke protein G. Hormon ACTH berefek pada stimulasi pembebasan hormon kortikol. Hormon ACTH berefek pada jaringan adiposa dan peningkatan konsentrasi alam lemak dalam darah. Hormon ini juga bertindak dalam pengaturan sekresinya sendiri dari hipofisis. Pada dosis tinggi, ACTH akan menghambat produksinya dari adenohipofisis. 3. Hormon titrotropin. Aksi TSH pada reseptor menghasilkan aktivasi pada jalur adenyl cyclase dan jalur fosfatilinositol yang menyebabkan aktivasi beberapa protein, termasuk dan protein yang berkaitan dengan siklus sel. Protein yang difosforilasi oleh jalur protein kinase C tampak berbeda dengan protein yang difosforilasi oleh jalur protein kinase A. Fosfoprotein fosfatase diaktifasi dan menyebabkan desfosforilasi set protein yang lain. Efek TSH pada kelenjar tiroid termasuk perubahan dalam pertumbuhan kelenjar tiroid, morfologi sel, metabolisme iodin, dan sintesis hormon tiroid. Yang keempat, ada hormon prolaktin atau laktogen. Pada wanita, hormon ini memicu perkembangan kelenjar, memae, dan pembentukan serta sekresi air susu selama periode laktasi. Sementara peranan hormon ini pada pria belum diketahui sepenuhnya. Yang kelima, hormon gonadotropin. Gonadotropin dan HCG memberikan efek melalui reseptor yang terhubung ke protein G. LH dan FSH memberikan efek kompleks terhadap jaringan reproduksi kedua jenis kelamin. Pada wanita, efek-efek tersebut akan berubah seiring waktu, dan daur haid akan hubungan timbal balik yang kompleks. Untuk berkembangan normal folikel, ovulasi, dan kehamilan diperlukan sekresi FSH dan LH yang terkoordinasi selama daur haid. Posterior hipofis. Hipofisis posterior menghasilkan hormon sebagai berikut. Yang pertama, hormon antidiuretik atau vasopressin. Vasopressin mengaktifkan dua subtipe reseptor protein G. Reseptor V terdapat sel otot pembuluh darah dan memerantai vasokonstriksi melalui protein penghubung G4. Reseptor mirip V2 ekstrarenal mengatur pelepasan faktor koagulasi 8 dan faktor von Willebrand. Yang kedua, hormon oksitosin. Oksitosin bekerja melalui reseptor yang terhubung ke protein G.
dan sistem kurir kedua fosfonositid kalsium sehingga menghasilkan efek berupa kontraksi otot polos, uterus, serta pelepasan prostaglandin dan leukotriene yang memperkuat kontraksi. Pada dosis rendah, oksitosin menyebabkan peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi, dengan pada dosis tinggi menyebabkan kontraksi menetap. Selain itu, hormon ini juga menyebabkan kontraksi sel miopitel yang berperan dalam proses laktasi. Etiologi. Hipopituitarisme merupakan suatu kelainan di bidang endokrinologi yang ditandai dengan kurangnya sekresi baik secara total atau sebagian dari hormon pituitari anterior atau posterior atau keduanya. Terdapat beberapa etiologi yang dapat menyebabkan kondisi hipopituitarisme di mana kondisi keganasan seperti ini, adenoma pituitari atau terapinya sendiri, pasca bedah, dan atau radioterapi merupakan penyebab yang paling sering ditemukan. Akromegali adalah penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Akromegali terjadi akibat tingginya produksi hormon pertumbuhan atau GH. Sindrom Cushing muncul akibat kelenjar pituitari memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Penyebab yang paling sering dari sindrom Cushing adalah efek samping penggunaan glukokortikoid yang diberikan dalam bentuk topikal, sistemik, hingga pengobatan tradisional. Prevalensi. Beberapa studi melaporkan angka prevalensi kejadian kelainan ini berkisar 45 sampai 100 ribu dan insidennya terjadi 4 sampai 100 ribu per tahun, di mana rata-rata 50% pasien memiliki defiensi 3 hingga 5 hormon pituitari. Oleh karena itu, hipopituitarisme ini merupakan suatu kondisi medis yang sangat kompleks yang juga dikaitkan dengan tingginya angka mortalitas. Beberapa faktor dapat mempengaruhi manifestasi klinis dari hipopituitarisme ini, yaitu etiologi dari hipopituitarisme itu sendiri, usia penderita, dan kecepatan serta derajat kekurangan hormon pituitari yang terjadi. Suatu kondisi kekurangan hormon parsial biasanya memberikan progresivitas yang lambat sehingga sering tidak terdeteksi hingga bertahun-tahun. Dan kemudian sewaktu-waktu dapat terjadi kehilangan hormon secara total dengan tiba-tiba sehingga memerlukan kondisi emergensi yang membutuhkan penanganan segera. Patofisiologi. Munculnya gejala klinis tumor pituitari disebabkan oleh efek lokal dari desakan massa dan manifestasi endokrin yang mempengaruhi organ target. Efek endokrin disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan stimulasi hormon pada target organ. Jenis tumor tersering adalah adenoma pituitari. Umumnya adenoma pituitari tidak dipengaruhi oleh hypothalamic releasing factor. Tumor pituitari, baik yang fungsional maupun non-fungsional, dapat menekan struktur-struktur di sekitarnya, terutama kelenjar pituitari normal dan jalur nervus opticus, sehingga mengakibatkan hipopituitarisme, nyeri kepala, dan gangguan penglihatan. Desakan massa tumor dapat menyebabkan defek pada lapang penglihatan bitemporal akibat penekatan pada kiasma optikum. Tumor juga dapat menginvasi sinus cavernosus yang berdekatan. Sekian, terima kasih dari kami, kelompok hormon pituitari dan faktor pembebasnya di hipotalamus. Dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.